Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 20. Pikirannya melayang, mengenangkan peristiwa semalam. Peristiwa luar biasa yang merupakan pengalaman pertamanya, demikian pula bagi Visian dan 1001 macam pikiran mengaduk di otaknya. Berdosakah dia dengan perbuatannya itu? Bagaimana kalau kelak Tan Eng Hiong, calon suami Visian, mengetahuinya? Bagaimana kalau sampai peristiwa semalam bersama Visian itu berbuah menjadi anak? Bagaimana kalau, makin dibayangkan, makin khawatirlah hati Kun Leong dan mulailah dia menyesali kelemahannya sehingga dia membiarkan dirinya terseret. Itu bukan cinta. Itu hanyalah nafsu berahi yang menyeret dia dan Visian. Berdosakah kalau dia menikmati akibat dorongan nafsu berahi? Dengan sukarela Visian mengajaknya, menyerahkan dirinya. Kalau dia menolak dan gadis itu benar-benar membunuh diri, apakah penolakannya itu bukan merupakan dosa pula? Kalau diterima dosa, ditolak dosa, lalu bagaimana? Dia bergidik. Bergidik dan merasa ngeri membayangkan kembali perbuatan dia dan Visian semalam. Celaka dia dan Visian telah seperti gila semalam, menikmati bujukan nafsu berahi tak kenal puas. Akan dapatkah dia menahan diri kalau kelak berhadapan dengan wanita cantik? Jangan-jangan dia memang mata keranjang, menjadi hamba nafsu berahi. Jangan-jangan dia kelak akan menjadi Jai Huaket, penjahat pemerkosa. Memperkosa wanita? Tidak sudi. Des. Kraak. Suara hatinya, tidak sudi, tadi disuarakan melalui mulutnya dan diikuti dengan meninju sebatang pohon di dekatnya sehingga pohon itu patah dan tumbang. Aku sudah gila, katanya sambil menjatuhkan diri duduk di atas rumput. Mengangkat kedua lutut ke atas dan menunjang dagunya dengan telapak tangan kanan, termenung seperti patung. Harus diakuinya, sejak dulu dia suka berdekatan dengan wanita, suka menyentuh, mendekap dan mencium wanita. Sekarang, setelah dia mengalaminya semalam, dia harus mengakui pula bahwa dia suka bermain cinta dengan wanita. Akan tetapi semua itu harus terjadi dengan sukarela dan dia tidak akan sudi memaksa siapapun juga, betapapun cantiknya, betapapun menariknya. Salahkah ini? Inikah yang dikatakan mata keranjang? Gila wanita? Salahkah dia kalau dia suka memandang yang indah-indah di antaranya wajah Dara yang cantik dan bentuk tubuhnya yang menggerahkan? Salahkah dia kalau dia suka mencium yang harum-harum dan sedap, di antaranya mencium bunga dan mencium bibir seorang Dara? Salahkah dia kalau dia suka mendengar yang merdu-merdu, di antaranya suara seorang gadis manis? Salahkah kalau dia merasakan yang lezat-lezat? Salahkah kalau dia menikmati hidup? Salah siapa? Semua itu sudah ada padanya, dan dia sama sekali tidak mengada-ada, tidak mencari-cari. Rasa suka akan semua itu memang sudah ada padanya. Kalau tidak ada Dara yang suka kepadanya, tentu semua itu tidak akan terjadi. Semua pengalamannya dengan Yuanita, dengan Nina, dengan Li Hua, Giok Keng, Visian dan Bikiok, sungguh pun semua itu tidaklah sejauh dengan Yuanita, atau terutama sekali dengan Visian. Kalau Dara-Dara itu tidak suka kepadanya, tentu dia pun tidak akan berani mendekati mereka. Betapapun cantik menariknya, kalau tidak suka kepadanya dia tidak akan memaksa. Memperkosa? Tidak sudi. Des, tiur. Sebuah batu besar yang berada di sampingnya pecah berantakan terkena hantaman kepalan tangannya. Dan setelah debu yang mengepul tebal karena pecahan batu itu menghilang, muncul seorang Dara jelita yang langsung menegur. Apakah engkau sudah menjadi gila? Pohon dan batu dipukuli sampai tumbang dan pecah. Tadinya Kun Leong terkejut sekali, mengira bahwa Visian yang menyusulnya. Dia tidak ingin berkepanjangan dengan Dara itu, setelah apa yang mereka perbuat bersama semalam. Akan tetapi setelah melihat bahwa yang muncul adalah Chia Giok Keng, dia menjadi gugup dan wajahnya berubah merah. Ah, tidak. Nona. Saya sudah latihan dan, bagaimana Nona dapat tiba di sini? Saya sudah mengkhawatirkan dirimu. Giok Keng meragu untuk menjawab. Bagaimana dia dapat menjawab setelah apa yang terjadi kemarin? Seperti diketahui, Dara perkasa ini mengejar Leong Bukong yang melarikan diri. Bukong sengaja melarikan diri menjauh, akhirnya berhasil memancing Giok Keng mengejarnya dengan perahu meninggalkan pulau di Telaga Kuiou dan mendarat memasuki hutan. Giok Keng terus mengejarnya. Hati gadis ini merasa penasaran sekali kalau dia tidak dapat merobohkan atau menawan pemuda putra ketua Kui Engpang itu.
Hari telah menjadi senja ketika akhirnya Gyokeng dapat menyusul Leong Bukong di dalam sebuah hutan lebat. Pemuda itu sengaja menantinya dan begitu Gyokeng muncul, pemuda itu menjura dan berkata, "Nona Chia Gyokeng, mengapa Nona mengejarku terus? Apakah Nona begitu benci kepadaku? Padahal, aku cinta padamu, Nona. Sampai kini pun belum pernah lenyap harapan hatiku untuk dapat berjodoh dengan seorang darah jelita dan perkasa seperti Nona. Aku cinta kepadamu dengan sepenuh jiwa ragaku, apakah Nona tega untuk mengejarku dan hendak membunuhku?" Wajah Gyokeng menjadi merah sekali. Entah mengapa, semenjak pemuda ini datang ke Chinlingsan dahulu itu untuk meminangnya, dia tidak pernah dapat melupakan pemuda ini yang sekarang kelihatan lebih matang dan lebih gagah daripada dahulu. Dia sendiri heran mengapa segala gerak-gerik pemuda itu, gerak mulutnya, gerak matanya, dan suaranya, semua amat menyenangkan hatinya. Apalagi pengakuan cinta pemuda itu, membuat jantungnya berdebar tidak karuan dan diam-diam hatinya telah terpikat. Akan tetapi, sebagai putri pendekar sakti ketua dari Qin Lingpai, tentu saja dia tidak sudi tunduk begitu saja, maka dia pura-pura marah dan membentak. "Manusia jahat! Siapa sudi bicara denganmu? Engkau adalah anak dari datuk sesatku Yang Niochu, dan aku adalah putri dari ketua Qin Lingpai yang selalu bertugas membasmi kaum sesat. Antara engkau dan aku terdapat jurang yang amat dalam, dan kita hanya dapat berhadapan sebagai musuh. Aku memusuhimu. Demi Tuhan, tidak. Aku cinta padamu, bagaimana aku tega untuk mengangkat senjata melawanmu? Jangankan kepandaianku tidak mungkin menandingi ilmu kepandaian putri pendekar sakti Chia Keng Hong, andai kata kepandaianku lebih tinggi sekalipun, aku tidak akan tega untuk melawanmu, Nona." Singgi. Gyokeng sudah mencabut pedangnya dan tampak sinar putih berkilau ketika Gin Hua Kiam, pedang bunga perak, terhunus. "Hayo cabut pedangmu, tak perlu banyak bicara." Darah itu membentak. Serat. Leong Bukong mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat, akan tetapi dia melemparkan pedang Lui Kong Kiam yang ampuh itu ke atas tanah. "Lihat, aku telah membuang pedangku, Nona. Aku tidak akan melawan seorang darah yang kucintai sepenuh jiwa ragaku." Gyokeng terkejut bukan main. Tadinya dia masih meragukan ketulusan hati pemuda putra datuk sesat ini, maka dia masih mempertahankan hatinya dan menekan perasaan. Kini melihat pemuda itu benar-benar tidak mau melawannya dan membuang pedang, hatinya terguncang. Namun dia bukanlah seorang darah yang bodoh dan mudah dibujuk orang. Biarpun hatinya terguncang, dia masih membentak. "Ambil pedangmu dan lawanlah, kalau tidak aku akan membunuhmu." Leong Bukong tersenyum dan memang pemuda ini tampan dan gagah sehingga senyumnya menambah ketampanan wajahnya. "Silakan serang dan bunuh aku, Nona. Mati di tangan seorang darah yang kucinta merupakan kematian yang amat bahagia. Siapa percaya bujukanmu? Mampuslah." Gyokeng sudah menerjang maju, menggerakkan pedangnya menyerang dahsyat dengan tusukan ke arah leher pemuda itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Gyokeng melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak mengelak, hanya memandang kepadanya dengan senyum di bibir. "Ai!" Gyokeng yang terkejut itu berusaha menyelewengkan tusukannya karena tentu saja dia sebagai seorang darah perkasa tidak mau membunuh orang yang tidak melawan, namun usahanya itu tidak berhasil sepenuhnya dan pedangnya sudah menembus pundak kiri Bukong. Ketika Gin Hua Kiam dicabutnya dan ditariknya kembali, darah mengucur dari pundak pemuda itu yang berdiri dengan tubuh bergoyang menahan rasa nyeri yang hebat akan tetapi yang masih memandang Gyokeng dengan pandang mata mesra penuh cinta dan mulut tetap tersenyum. "Ah, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak mengelak? Mengapa tidak menangkis? Mengapa?" Gyokeng terbelalak, melepaskan pedangnya jatuh ke atas tanah dan bagaikan dalam mimpi dia menghampiri pemuda itu, merobek baju di bagian pundak yang terluka dan ternyata pedangnya telah mengakibatkan luka yang cukup hebat karena pedang yang runcing tajam itu telah menembus pundak kiri pemuda itu. "Celaka kau membiarkan aku melukai seorang yang tidak melawan, darahnya mengucur deras, kalau tidak dihentikan, bisa berbahaya." Biarlah, Nona. Kalau kau memang benci kepadaku, apa artinya luka ini? Kau bunuh pun aku akan rela, karena biarpun kau benci, aku tetap cinta padamu." Gyokeng sudah mengeluarkan sapu tangannya. "Bodoh!
Siapa benci padamu, katanya dan tanpa bicara lagi dia membalut luka di pundak itu dengan sapu tangannya. Mula-mula ditaruhnya obat luka yang dibawanya ke atas luka di depan dan belakang pundak, kemudian dia menggunakan sapu tangannya yang bersih menutupi luka itu, dan membalutnya dengan robekan baju pemuda itu sendiri sampai erat sekali sehingga darahnya berhenti mengucur. Nona, Nona. Gyokeng, benarkah itu? Benarkah kau tidak membenciku? Kedua tangan Bukong menekan kedua pundak darah itu dengan gemetar semua jari tangannya, suaranya juga menggetar penuh perasaan. Kalau begitu engkau pun cinta kepadaku seperti aku cinta padamu? Wajah Gyokeng menjadi pucat, kemudian merah sekali. Dia telah selesai membalut dan menghadapi pertanyaan itu, dia menundukkan mukanya. Entahlah. Jari-jari tangan yang gemetar itu memegang muka darah itu, dipaksanya dengan halus muka itu tengadah. Gyokeng. Moi, kau pandanglah aku, kau juga cinta padaku? Benarkah ini? Demi Tuhan kau juga cinta padaku seperti aku cinta padamu? Sejenak mereka berpandangan, dan Gyokeng lalu memejamkan matanya, dan 2 butir air mata bertitik turun. Moi. Bukong mengecup kedua pipi, mengecup air mata itu, kemudian dia mencium bibir Gyokeng. Kalau hati sudah tertarik memang membuat orang atau tepatnya seorang darah muda gampang sekali jatuh. Gyokeng menggigil. Seluruh tubuhnya menggigil ketika mula-mula merasa betapa air mata di pipinya dikecup pemuda itu, kemudian bumi serasa goyah seperti ada gempa bumi hebat, dunia seperti berputar ketika dia merasa betapa mulutnya dicium oleh pemuda itu, dicium dengan mesra sekali. Hampir dia pingsan dan sejenak dia menyerah bulat-bulat dengan setulusnya hati, dengan hati yang penuh kebahagiaan, merasa dicinta dan mencinta. Akan tetapi dia segera teringat, meronta dan melangkah mundur. Dengan muka pucat dipandangnya pemuda itu yang kini menunduk, dengan kedua lengan tergantung lepas di kanan kiri tubuh, lalu berkata dengan suara penuh penyerahan. Ampunkan aku, Gyokeng. Aku cinta padamu, dan kalau kau anggap perbuatanku tadi terlalu kurang ajar, ambillah pedangmu, jangan berlaku kepalang. Kalau kau tidak membalas cintaku, bunuhlah aku. Tusuklah tembus dada ini agar berakhir penderitaanku. Wajah yang pucat itu menjadi merah lagi. Gyokeng cepat menyambar pedang Gin Huaqiam, disarungkannya dan dia memaksa hatinya untuk dapat bicara, suaranya gemetar. Aku tidak benci padamu, aku tidak tahu apakah cinta, akan tetapi aku sudah ditunangkan dengan orang lain. Selamat tinggal. Gyokeng lalu melarikan diri secepatnya. Dia mendengar suara pemuda itu memanggilnya, dan hampir saja dia berlari kembali, akan tetapi ditahannya hatinya dan ditulikannya telinganya. Air matanya bercucuran dan dia mempercepat larinya sehingga tak lama kemudian panggilan pemuda itu lenyap, tak terdengar lagi olehnya. Semalam suntuk dia melanjutkan perjalanannya dan pada keesokan harinya dia mendengar suara tangis di dalam sungai dekat kuil tua. Ketika dia menghampiri sungai itu, dilihatnya Visian sedang merendam tubuh di dalam air yang jernih sambil menangis. Visian. Mengapa kau? Mengapa pula menangis? Gyokeng menegur penuh keheranan, dan seketika dia lupa akan urusannya sendiri yang selama semalam telah mengganggu pikirannya. Visian terkejut, menengok dan melihat Gyokeng. Dia merasa makin berduka sehingga tangisnya mengguguk, dari mulutnya hanya terdengar suara tangis dan kata-kata yang tak dapat dimengerti oleh Gyokeng. Visian, ada apakah? Kembali darah ini mendesak penuh keheranan. Aku cinta padanya, aku cinta padanya, akhirnya Visian dapat menjawab, akan tetapi jawabannya hanya, aku cinta padanya, yang dikatakan berkali-kali. Ucapan ini merupakan ujung pedang yang menusuk hati Gyokeng karena seolah-olah merupakan sindiran akan cintanya kepada Leong Bukong. Akan tetapi melihat bahwa Visian menangis benar-benar, dia lalu memutar otak dan menduga-duga siapakah gerangan yang dicinta oleh gadis itu. Siapa? Siapa yang kau cinta itu? Aku cinta padanya, aku cinta padanya. Visian berkata lagi. Gyokeng menjadi tidak sabar. Kemana dia sekarang? Dia pergi meninggalkan aku, aku cinta padanya tapi dia pergi. Kemana? Visian seperti seorang anak kecil, hanya menudingkan telunjuknya ke depan dan Gyokeng segera meloncat dan berlari cepat, menuju ke arah yang ditunjuk oleh gadis itu.
Tak lama kemudian, di dalam sebuah hutan, dia mendengar suara keras disusul robohnya sebatang pohon. Dia cepat menghampiri dan melihat Kun Leong yang merobohkan dengan pukulannya tadi. Kemudian dia melihat pemuda itu menjatuhkan diri duduk di atas tanah, termenung-menung, kemudian berteriak. Tidak sudi, dan memukul hancur sebuah batu besar di dekatnya. Maka muncullah Gyokeng sambil menegur karena perbuatan Kun Leong itu amat mengherankan hatinya. Demikianlah, Kun Leong yang ditegur menjadi gugup dan menjawab bahwa dia memukul pohon dan batu untuk latihan. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia mendengar darah itu berkata dengan suara bernada penuh teguran. Yap Kun Leong, engkau sungguh seorang yang berhati kejam. Chia Gyokeng, apa maksudmu? Kun Leong bertanya dan memandang heran. Mengapa engkau begitu kejam terhadap Visian? Seketika pucat wajah Kun Leong mendengar ini. Celaka, pikirnya. Ternyata Visian seorang yang tidak bisa dipercaya. Betapa mudahnya Visian menceritakan peristiwa itu kepada orang lain begitu saja. Saking kaget dan bingungnya, dia tidak mampu menjawab, hanya memandang dengan mata terbelalak. Mengapa engkau pergi meninggalkan Visian begitu saja, padahal dia sangat mencintamu? Aku melihat dia menangis dan seperti orang kehilangan ingatan, hanya bilang bahwa dia mencintaimu berkali-kali dan bahwa engkau pergi meninggalkan dia. Apakah itu tidak kejam? Lega hati Kun Leong dan dia merasa kasihan sekali kepada Visian. Kiranya darah itu tidak menceritakan peristiwa semalam, hanya mengatakan cinta kepadanya dan ditinggal pergi karena ketahuan menangis oleh Gyokeng. Dia menarik napas panjang lalu berkata, Gyokeng, betapa cinta kasih dapat dipaksakan? Betapa mungkin cinta kasih dapat memilih orangnya? Memang Visian menyatakan cinta kepadaku, akan tetapi kalau tidak ada perasaan seperti itu di dalam hatiku kepadanya, salahkah aku? Kun Leong, Visian adalah seorang dara yang cantik dan gagah, seorang wanita yang baik. Bagaimana mungkin engkau tak dapat membalas cintanya? Dia sudah bertunangan dengan Jisuhengnya. Pertunangan bisa saja diputuskan. Ikatan jodoh haruslah diadakan oleh dua orang yang bersangkutan, oleh pria dan wanita itu sendiri karena hal itu menyangkut kehidupan mereka selamanya. Mereka berdualah yang akan menghadapinya, yang akan berdampingan selama hidupnya, bukan orang tua atau guru yang menjodohkan. Ucapan ini dikeluarkan dengan penuh semangat oleh Gyokeng sehingga mengherankan hati Kun Leong. Apalagi, engkau sendiri pun sudah bertunangan. Sebaliknya engkau dan dia, kalau memang saling mencinta, membatalkan pertunangan masing-masing dan... Gyokeng, apa maksudnya ucapan ini? Aku bertunangan? Bagaimana ini, aku tidak mengerti. Gyokeng menarik napas panjang. Tentu saja kau tidak mengerti. Nah, kau bacalah ini dulu. Dia mengeluarkan sesampul surat dari saku bajunya, menyerahkannya kepada Kun Leong kemudian meninggalkan pemuda itu, duduk di atas sebuah batu besar tak jauh dari situ, termenung dan membelakangi Kun Leong. Pemuda gundul ini menjadi makin heran. Dengan hati berdebar dan merasa tidak enak dia membuka sampul dan membaca surat yang ditulis dengan gaya coretan yang indah dan gagah. Tulisan pendekar sakti Chia Keng Hong, ditujukan kepadanya. Membaca kalimat-kalimat terakhir, mukanya berubah menjadi merah sekali, dan matanya terbelalak. Karena ayah ibumu telah meninggal dunia, sebagai supekmu boleh dibilang aku adalah walimu. Karena itulah, maka kuharap kau datang ke Chinlingsan bersama Gyokeng, dan kita dapat membicarakan tentang perjodohan antara kau dan Gyokeng. Dia dijodohkan dengan Gyokeng. Otomatis dia memandang ke arah punggung dara yang duduk termenung di atas batu besar itu. Sepatutnya dia bersyukur. Sepatutnya dia menerima berita ini dengan girang. Chia Gyokeng adalah seorang dara yang cantik jelita, berkepandaian tinggi, dan putri pendekar sakti yang terkenal. Dan dia harus mengakui bahwa dia suka kepada Gyokeng, terutama sekali kepada hidung dara itu yang bentuknya amat manis. Tapi, membayangkan betapa selamanya dia akan hidup berdampingan dengan Gyokeng sebagai suami istri, tidak bebas lagi, terikat dan diancam bahaya pertengkaran karena cemburu dan kesalahpahaman yang lain, dia merasa ngeri juga. Kemudian teringatlah dia akan bujukan Gyokeng agar supaya dia membatalkan perjodohan ini dan membalas cinta Visian. Apa artinya ini? Hanya satu, ialah bahwa Gyokeng sendiri di dalam hatinya menentang perjodohan ini. Cepat dia menghampiri Gyokeng dan duduk pula di atas batu, di depan dara itu, setelah menyimpan surat di sakunya.
Mereka saling berhadapan, saling berpandangan sejenak, kemudian Kun Leong bertanya. Engkau sudah tahu tentang ini? Dia menepuk saku bajunya. Giok Kang mengangguk. Dan bagaimana pendapatmu? Giok Kang menggeleng kepala. Aku tidak tahu. Engkau agaknya tidak setuju. Memang, mana bisa hal perjodohan diatur orang lain? Pula, engkau dicinta oleh Visian yang mengaku sendiri kepadaku. Mana mungkin aku merampas orang yang sudah dicinta oleh darah lain? Giok Kang, aku sudah menjawab bahwa aku tidak membalas cinta Visian. Dan bagaimana pendapatmu dengan surat ayah? Tidak tahulah. Aku menjadi bingung, urusan ini dikemukakan begini tiba-tiba. Sepasang mata darah itu yang amat jernih dan tajam kini memandang penuh selidik seolah-olah hendak menembus dan menjenguk isi hati Kun Leong. Kemudian terdengar pertanyaannya yang terang-terangan. Kun Leong, apakah engkau cinta kepadaku? Kun Leong cepat menggelengkan kepalanya yang gundul. Aku tidak mencinta siapa-siapa, Giok Kang. Hati dan pikiranku jauh daripada cinta seperti yang kau maksudkan itu. Tidak, aku rasa aku tidak cinta padamu, sungguh pun hal ini bukan berarti bahwa aku tidak suka kepadamu, terutama kalau aku memandang hidungmu. Aku suka padamu, akan tetapi cinta. Entahlah, kukira tidak. Sepasang mata itu makin tajam pandangnya ketika Giok Kang bertanya lagi. Kalau begitu, mengapa dahulu itu di Xiaolim Si engkau menciumku? Bukan main kaget hati Kun Leong mendengar ini. Bagaimana kau bisa tahu? Kau pingsan dan... Aku telah siuman ketika engkau menciumku, karena terlampau kaget melihat perbuatanmu dan melihat pula ayah datang. Aku diam saja, pura-pura masih pingsan. Kenapa engkau dahulu menciumku seperti itu dan sekarang kau bilang tidak cinta padaku? Harap jangan salah paham, Giok Kang. Kau pingsan dan aku melihat bahwa pernapasanmu terhenti oleh serangan asap, maka jalan satu-satunya pada saat itu adalah pernapasan bantuan. Aku tidak menciummu, melainkan meniupkan hawa melalui mulutmu untuk menjalankan kembali paru-parumu yang berhenti bekerja. Mengertikah kau? Giok Kang mengangguk, di dalam hatinya timbul dua macam perasaan. Lega dan kecewa. Dia merasa lega karena ternyata bahwa Kun Leong tidak mencintanya sehingga perjodohan itu dapat dibatalkan, karena dia harus mengaku bahwa dia jatuh cinta kepada Leong Bukong. Akan tetapi pada saat itu pula dia kecewa karena ternyata Kun Leong yang disangkanya menciumnya karena cinta kepadanya, ternyata tidak. Wanita memang ingin sekali digilai dan dicinta oleh semua pria di dunia ini, walaupun dia hanya akan menjatuhkan hatinya kepada seorang saja di antara mereka. Kun Leong, aku ingin sekali tahu. Apakah engkau suka menciumku? Mata Kun Leong terbelalak. Betapa anehnya darah ini. Begitu terus terang, maka dia pun harus bersikap jujur dan dia mengangguk. Tentu saja aku suka. Mata Giok Kang mengeluarkan sinar marah. Kau bilang tidak cinta kepadaku akan tetapi mengapa kau suka menciumku? Mengapa tidak? Kun Leong menjawab dengan terus terang pula. Aku suka sekali melihat bunga yang indah. Aku suka mencium bunga yang harum sungguh pun aku tidak berniat memiliki bunga itu. Aku suka mencium darah yang cantik menarik, apalagi seperti engkau, Giok Kang. Akan tetapi kesukaanku itu bukan berarti bahwa aku ingin memilikimu sebagai jodohku. Aku akan bohong kalau aku bilang bahwa aku cinta kepadamu. Diam-diam Giok Kang menjadi heran sekali dan juga kagum akan kejujuran Kun Leong. Agaknya, semua pemuda di dunia ini takkan segan-segan mengaku cinta dengan sumpah seribu macam untuk memancing dan mendapatkan sekedar ciuman seorang dara, apalagi kalau untuk mendapatkan tubuhnya. Akan tetapi Kun Leong dengan terang-terangan pula menyatakan tidak cinta. Dia pun mulai bingung dan menduga-duga apakah rasa sukanya kepada Leong Bukong itu benar-benar cinta seperti yang diduganya? Kun Leong, bagaimanakah cinta itu? Tadinya kukira bahwa kalau seorang pria suka kepada seorang wanita atau sebaliknya adalah cinta. Bagaimanakah sebenarnya dan apakah cinta itu? Kembali kepala yang gundul itu bergerak digelengkan. Aku sendiri pun tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa kalau orang ingin selamanya bersanding dengan seorang dara, berarti dia mengundang datangnya penderitaan karena sudah pasti akan timbul kebosanan, pertentangan, cemburu, kemarahan dan mungkin kebencian. Kalau perasaan suka itu cinta, maka aku tidak berani jatuh cinta seperti itu.
Tidak, aku tidak akan jatuh cinta. Aku tidak mau mengikatkan diriku kepada seorang wanita. Apalagi menikah. Setahuku, wanita adalah makhluk lemah akan tetapi aneh dan luar biasa sekali. Satu kali aku menikah dan mengikatkan diri, tentu aku akan sengsara, tidak bebas lagi, setiap hari menghadapi kerewelannya, cemburunya, kemanjaannya, dan celakalah aku. Tidak, aku tidak akan mencinta wanita, sungguh pun aku suka sekali kepada mereka, terutama yang cantik seperti kau, Gyokeng. Alis Gyokeng berkerut. Betapa tidak menyenangkan ucapan Kun Leong. Betapa meremehkan dan merendahkan wanita. Betapa bedanya dengan ucapan Bukong. Kun Leong. Tegurnya dengan kemarahan ditahan. Kurasa engkau ini seorang yang... Ya. Seorang pemuda yang sombong, memandang rendah wanita, terlalu tinggi hati, merasa suci dan bersih sendiri, dan kepala angin. Makin lebar mata Kun Leong, apalagi mendengar makian terakhir itu. Kepala angin. Ya. Kepalamu hanya terisi angin kosong belaka. Kau bilang tidak pernah mencinta seorang wanita, akan tetapi kau pandai berceramah tentang cinta, ceramah tolol dan ngawur. Betapa bodohnya Visian yang menangisi dan jatuh cinta kepada seorang tolol macam engkau. Engkau memualkan perutku. Betapa benci aku kepadamu. Benci? Sayang sekali, Gyokeng. Itulah yang tak kusukai tentang cinta. Kalau tidak cinta, lalu benci. Apakah hanya ada dua macam perasaan itu dalam hati wanita? Kalau tidak cinta, benci. Apakah tidak ada perasaan di antara cinta dan benci? Tidak cinta akan tetapi juga tidak benci. Gyokeng makin bingung dan marah. Sudahlah. Dari mana kau mendapatkan kepandaian hebat dan pengertian tentang cinta kalau kau sendiri tidak pernah jatuh cinta? Dari kitab-kitab dan dari kesadaran. Kitab. Mempelajari cinta dari kitab. Aku muak dan benci kepadamu. Benarkah? Sayang sekali. Akan tetapi aku pun berterima kasih kepadamu bahwa kau tidak cinta padaku, Kun Leong. Apa pula ini? Muak dan benci akan tetapi berterima kasih? Setelah kau menyatakan dengan jujur bahwa kau tidak cinta kepadaku, tentu kita tidak setuju dengan ikatan jodoh di antara kita yang diadakan oleh ayah ibuku. Ya, begitulah. Dan kau tentu suka untuk menyatakan secara terus terang pula kepada ayahku bahwa kau tidak bisa menerima ikatan jodoh ini karena kau tidak cinta padaku, dan aku pun tidak cinta padamu. Kun Leong mengangguk-angguk. Sudah sepantasnya begitu. Aku akan menghadap ayahmu dan aku akan minta agar ikatan jodoh kita ini dibatalkan. Gyokeng bersorak girang, meloncat dan merangkul Kun Leong, lalu mencium kepala gundulnya. Terima kasih, Kun Leong. Terima kasih. Dia meloncat pergi dan lari dari tempat itu, sehingga Kun Leong yang termangu-mangu, bengong meringis bingung dan mengusap-usap kepala gundulnya yang dicium tadi. Makin tidak mengertilah dia akan perangai wanita, terutama Gyokeng. Dua orang wanita muda itu beristirahat di bawah sebatang pohon besar di dalam hutan itu. Mereka telah tiba di kaki pegunungan Gobisan yang amat luas, penuh dengan hutan lebat dan amat sunyi itu. Mereka adalah Pek Hong Ing dan sucinya, Lau Kim In. Keduanya berwajah muram dan Pek Hong Ing masih mengenakan pakaian seorang niko. Juga wajah Kim In yang cantik manis itu kelihatan muram sekali dan dia selalu menghindarkan pandang matanya kepada sumoinya. Mereka berdua telah semenjak kecil menjadi murid Go Bisin Kou, tinggal di pegunungan sunyi berdua, rukun dan saling mencinta seperti kakak beradik. Maka dapat dibayangkan betapa duka hati Kim In bahwa dia terpaksa harus menangkap sumoinya dan memaksanya menghadap subo mereka, padahal dia tahu benar bahwa sumoinya itu tidak suka dinikahkan dengan Pangeran Han Wi Ong yang usianya sudah 50 tahun itu. Sedih hatinya memikirkan nasib sumoinya. Akan tetapi dia pun marah dan penasaran sekali melihat sumoinya yang sudah menjadi niko itu bersenda gurau dengan seorang pemuda tampan berkepala gundul. Andai kata dia tidak melihat mereka dan hatinya yakin bahwa mereka bermain gila, agaknya dia tetap tidak akan tega menangkap sumoinya dan dia akan pulang dengan tangan kosong, nekat membohongi gurunya bahwa dia gagal mencari sumoinya.
Akan tetapi, perbuatan Sumoynya bermain cinta dengan pemuda gundul aneh yang luar biasa itu membuat hatinya penasaran dan marah sekali. Suci, sudah berkali-kali kukatakan kepadamu bahwa Kun Leong bukanlah seorang Huisyo, terdengar suara Hong Ing penuh kedukaan. Sucinya tidak menoleh, hanya menghela napas dan diam saja. Hening sekali keadaan di situ dan akhirnya Kim In berkata lirih. Mungkin dia bukan Huisyo, mungkin hanya seorang pemuda ugal-ugalan yang sengaja menggunduli kepalanya. Akan tetapi apa bedanya? Tetap saja engkau bermain dengan dia, padahal engkau sudah menjadi Niko. Betapa memalukan ini, Sumoy. Sebagai encimu, tentu saja hal ini merupakan tamparan hebat dan aku malu sekali. Kalau aku tidak sayang kepadamu, bukankah perbuatan itu cukup bagiku untuk menjadi alasan membunuhmu? Akan tetapi aku tidak tega, dan aku hanya akan membawamu kembali kepada Subo. Selanjutnya terserah kepada Subo, dan aku pun tidak akan menceritakan tentang peristiwa di balik semak-semak itu. Suci, engkau benar kejam sekali. Pernahkah aku membohong kepadamu semenjak kita menjadi saudara di Gobisan? Kami tidak bermain gila seperti yang Suci sangka. Memang aku tidak dapat menahan ketawa, dan ketawa kami berdua tertawa itu sama sekali bukan sedang main gila, bermain cinta, atau bersenda gurau seperti yang kau duga. Dia memang lucu sekali. Ya, lucu dan tampan. Suci. Bukan demikian maksudku. Kalau engkau sendiri mendengar kata-katanya, sikap dan pandangan hidupnya, tentu engkau akan tertawa juga. Kun Leong seorang yang baik, Suci. Pertama-tama aku bertemu dengannya adalah ketika aku terluka parah oleh jarum beracun dari Ouyang Bo putra Bantok Choaong Ouyang Kok dan dia yang telah mengobatiku secara luar biasa. Dan tahukah engkau bagaimana aneh dan lucunya? Katanya, kepalanya menjadi gundul juga karena jarum beracun Ouyang Bo itu. Aku telah berhutang budi kepadanya, maka ketika aku melihat dia tertawan pasukan, aku lalu menolongnya. Dan kau melihat sendiri betapa dia kembali mengorbankan diri menolongku ketika Huitomo menyambar. Kim In membalikkan tubuhnya, duduk menghadapi Sumoynya dan menatap wajah Sumoynya dengan tajam penuh selidik, kemudian bertanya lantang. Sumoy, apakah kau jatuh cinta kepada pemuda gundul itu? Seluruh wajah yang cantik dan kepala yang gundul klimis itu menjadi merah sekali. Dengan suara gemetar Hong Ing menjawab. Mengapa Suci bertanya demikian? Aku baru saja bertemu dengan dia. Aku kagum kepadanya, aku suka, akan tetapi, aku tidak tahu tentang cinta, entahlah. Itu tandanya kau mulai jatuh cinta. Laki-laki semua penipu, tak dapat dipercaya. Jangan kau mudah menjatuhkan hati kepada seorang pria, Sumoy. Kau akan kecewa. Hong Ing memandang Sucinya dengan sinar mata penuh iba. Aku tahu, Suci. Kau sakit hati karena kau pernah tertipu. Akan tetapi aku yakin bahwa sampai detik ini pun kau masih mencintanya. Berubah wajah Kim In dan cepat dia menghapus 2 titik air mata yang membasahi bulu matanya. Memang, tapi dia sudah mati. Andai kata dia masih hidup, belum tentu aku dapat memaafkan perbuatannya yang terkutuk. Berzina dengan istri muda Tianong Lomo. Cih. Akan tetapi dia sudah mati dan bagaimanapun juga aku akan membalaskan kematiannya kepada Tianong Lomo. Tapi kabarnya kakek itu lihai sekali, Suci. Bahkan kabarnya tingkatnya seimbang dengan Subo. Akan tiba masanya aku dapat membalaskan kematian tunanganku kepada kakek itu, kata Kim In berkeras. Tiba-tiba 2 orang dara yang cantik itu meloncat berdiri dan memutar tubuh. Mereka mendengar suara langkah kaki orang, akan tetapi ketika mereka meloncat dan memutar tubuh, tidak ada bayangan orangnya. Selagi mereka terheran-heran dan saling pandang, di sebelah belakang mereka terdengar suara orang tertawa, suara tertawa seorang laki-laki. Cepat mereka kembali memutar tubuh dan tidak melihat apa-apa di situ kecuali pohon-pohon yang lebat dan sunyi. Padahal gema suara ketawa itu masih terdengar oleh mereka. Kim In dan Hong Ing saling pandang dan merasa ngeri. Mereka tidak percaya akan adanya setan. Telah belasan tahun mereka tinggal di pegunungan Gobisan, telah belasan tahun mereka mengenal hutan-hutan lebat namun belum pernah mereka bertemu setan. Mereka sebagai murid-murid orang pandai, tahu bahwa mereka kini berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Harap Lo Cianpui suka memperlihatkan diri kalau ada keperluan dengan kami berdua murid Subo Gobisinko.
Kim In berkata dengan sikap hormat akan tetapi dengan suara berwibawa mengandalkan nama besar subonya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak lagi di belakang mereka. Ketika mereka memutar tubuh mereka berdua menjadi bengong keheranan karena yang disebut Lo Cianpui, orang tua gagah, oleh Kim In itu ternyata adalah seorang laki-laki muda, berusia paling banyak 25 tahun, berwajah tampan, bertubuh tegap, dan pakaiannya mewah. Hahaha, kukira tadi dua orang bidadari penunggu hutan yang berada di sini, kiranya dua orang wanita yang cantiknya melebihi bidadari. Biarpun yang seorang menjadi Nikou, namun cantik juga. Melihat pemuda itu, segera muka Hong Ing berubah dan dengan desis marah dia berkata, "Engkau, Ouyang Bo." Pemuda itu memang Ouyang Bo. Terkejut juga dia mendengar namanya disebut oleh Nikou muda itu, akan tetapi dia tersenyum dan berkata, "Engkau sudah mengenal namaku, Nikou muda? Bagus sekali. Aku memang Ouyang Bo." Kim In sudah mencabut pedangnya, bahkan dia melemparkan pedang kedua kepada sumoinya. Mendengar bahwa pemuda ini yang pernah melukai sumoinya, apalagi bahwa pemuda ini adalah putra Datuk Sesat Bantok Choaong, dia sudah menjadi marah sekali walaupun diam-diam dia kagum bukan main menyaksikan kepandaian pemuda ini yang dapat muncul tanpa mereka ketahui. Kiranya anak Datuk kaum sesat yang pernah melukaimu, Sumai. Mari kita hajar dia. Sambil berkata demikian, tubuh Kim In sudah berkelebat ke depan dan dia sudah menyerang dengan pedangnya, mengirim tusukan kilat ke arah tenggorokan Ouyang Bao. Namun sambil terkekeh, dengan mudahnya Ouyang Bo mengelak dan memang pemuda ini memiliki ginkang yang amat tinggi. Ketika Hong Ing juga menerjang maju, pemuda itu masih enak-enak melayani kakak beradik seperguruan itu dengan mengandalkan kedesitannya, mengelak dan berloncatan ke sana-sini sambil tertawa-tawa. Tahan dulu. Aku mau bicara. Tiba-tiba dia meloncat ke belakang sedemikian cepatnya sehingga dua orang darah itu mendadak kehilangan lawan, dan baru tahu setelah Ouyang Bo berdiri belasan meter jauhnya di depan mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bicara apa lagi, bentak Kim In, dan dia melintangkan pedangnya di depan dada, sikapnya gagah sekali. Aku baru datang, tidak merasa mengganggu kalian, mengapa kalian memusuhiku? Tidak mengganggu, ya. Hong Ing menudingkan telunjuknya ke arah muka pemuda itu. Lupakah kau ketika bersama ayahmu kau datang ke kuil Kuan Im Bio, membunuh Biao Kui Nikou ketua kuil, kemudian secara menggelap menyerangku dengan jarum merah beracun? Berkerut alis Ouyang Bo dan matanya yang liar itu sejenak menghentikan gerakannya, seolah-olah dia mengingat-ingat. Kemudian dia mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, kiranya engkaukah itu? Aku tidak tahu. Kalau aku tahu bahwa dia itu engkau yang cantik ini, tentu aku tidak akan menyerangmu dengan jarum. Wah, kau lihai juga dapat menyelamatkan diri dari jarumku. Dengar, jangan menyerang dulu. Kalian takkan menang. Dengar dulu kata-kataku. Aku sekarang hidup sebatang kara. Teringat aku betapa ayah dahulu seringkali membujukku untuk memilih seorang gadis yang baik dan menikah. Tadi aku melihatmu, Nona, dan mendengar engkau menaruh dendam kepada Tian Ong Lomo. Dia memandang Kim In dengan sinar mata kagum. Hahaha, tua bangka itu hampir saja mampus di telaga Kui Ou, tapi kakek licin itu masih berhasil menyelamatkan diri dari kepungan pasukan pemerintah dan sekarang bersembunyi. Hanya aku yang tahu tempatnya. Nona, begitu melihatmu, aku tertarik sekali kepadamu. Kau gagah dan cantik, terbayang kekerasan hati di balik kelembutan dan kehalusan kulitmu. Hebat! Aku sudah jatuh cinta kepadamu, Nona, dan aku tahu, hanya engkaulah yang pantas menjadi istriku. Tutup mulutmu, keparat! Kim In sudah menerjang dengan dahsyat, dan semuanya juga cepat membantu sucinya mengeroyok pemuda yang lancang mulut dan kurang ajar itu. Trang-cering! Dua orang darah itu meloncat mundur ke belakang dengan kaget ketika merasa betapa telapak tangan mereka panas setelah pedang mereka tertangkis oleh sebatang pedang yang bentuknya seperti ular. Hahaha, percuma saja kalian melawan. Biar subuh kalian takkan menang bertanding melawanku. Ouyang Bo mengejek. Kim In yang sudah marah sekali, kembali menerjang dibantu oleh Hong Ing. Terjadi pertandingan yang hebat, namun Ouyang Bo hanya menggunakan pedangnya untuk melindungi tubuh, sama sekali tidak membalas. Bahkan dia masih dapat bicara seenaknya.
Nona, sampai mati kau takkan mampu melawan Tian Ong Lomo. Jadilah istriku dan aku akan menyeret tua bangka itu ke depan kakimu. Keparat! Kim In berteriak lagi dengan marah dan menggunakan jurusnya yang paling ampuh untuk menyerang lawan yang tangguh ini. Juga Hong Ing menjadi marah dan membantu sucinya, menyerang sekuat tenaga. Cering! Cering! Aug! Dua orang darah itu roboh tak dapat bergerak lagi karena telah terkena totokan jari tangan kiri Ouyang Bo yang lihai bukan main itu. Dua orang darah itu memandang dengan mata melotot, setengah ngeri ketika Ouyang Bo berlutut di dekat mereka sambil tertawa-tawa. Dengan tangan kirinya, Ouyang Bo mengelus dagu Kim In, memandang penuh kagum dan dia berkata, "Bagaimana, Nona? Apakah kurang lihai dan kurang berharga aku untuk menjadi suamimu? Maukah kau menjadi istriku, istri tercinta dan aku bersumpah untuk menjadi seorang suami yang setia, yang baik, yang akan menuruti segala kehendakmu, manis?" Tidak sudi. Kim In yang memang sudah merasa sakit hati terhadap pria setelah tunangannya menyeleweng itu, membentak. Dia dapat bicara akan tetapi tidak mampu menggerakkan kaki tangannya lagi. Begitukah? Aku jatuh cinta padamu, tidak seperti kepada wanita lain. Aku tidak suka memaksamu, tidak tega memperkosamu. Akan tetapi kalau kau tidak menerima lamaranku secara baik-baik, apa boleh buat? Kalau kau berkeras tidak mau, akan kubunuh sumoimu ini, aku ngeri untuk memperkosa seorang Niko, takut kelak di neraka mengalami hukuman yang terlampau berat. Setelah membunuh sumoimu, aku akan memperkosamu, walaupun dengan hati terluka, dan hendak kulihat apakah kau akan terus berkeras hati menolakku. Setelah berkata demikian, Ouyang Bo menghampiri Hong Ing. Darah ini sama sekali tidak takut menghadapi kematian, namun mati secara konyol demikian sungguh mengerikan dan membuat dia penasaran. Kalau dia mati dalam pertandingan, hal itu bukan apa-apa. Akan tetapi untuk mati dalam keadaan tertotok seperti itu, benar-benar mengerikan juga, maka dia memandang pemuda yang menghampirinya itu dengan mata terbelalak dan muka pucat. Hahaha, kau dulu dapat menyelamatkan diri dari jarum-jarumku, bukan? Mungkin hanya mengenai bagian yang tidak berbahaya. Sekarang hendak kulihat, apakah goresan jarum-jarumku di dadamu akan dapat kau pertahankan. Hahaha. Sambil tertawa-tawa, Ouyang Bo mengeluarkan dua batang jarum kecil merah. Jari tangan kirinya bergerak cepat dan jubah pendeta yang menutupi dada Hong Ing telah terbuka, memperlihatkan pakaian dalamnya berikut belahan dadanya yang membusung keluar. Ketika pemuda itu sudah mengangkat jarum ke atas hendak diguratkan pada kulit dada yang membusung dan halus itu, tiba-tiba Kim In menjerit. Tahan dulu. Hahaha, kau kasihan kepada sumoimu, manis? Baik benar hatimu, dan aku menjadi makin cinta kepadamu. Kim In mengerutkan alisnya dan memutar otaknya yang sejak tadi sudah menimbang-nimbang. Jelas bahwa pemuda ini amat lihai, mungkin tidak kalah oleh subonya dan tidak kalah oleh Tian Ong Lomo. Keadaan dia dan sumoinya sudah tidak berdaya sama sekali. Sumoinya tentu akan tewas dalam keadaan tersiksa dan mengerikan, dan bagaimana dia akan dapat menghindarkan dirinya dari perkosaan dan penghinaan? Hanya ada satu jalan, yaitu menerima lamaran pemuda itu yang betapapun juga merupakan seorang pemuda yang tampan, tegap dan gagah. Aku mau menerima pinanganmu, akan tetapi dengan 3 syarat, katanya. Sekali meloncat, Ouyang Bo sudah menghampiri Kim In, tangannya bergerak dan darah itu telah terbebas dari totokan. Kim In bangkit berdiri, dibantu oleh Ouyang Bo dengan gerakan lemah lembut dan mesra, kelihatannya gembira bukan main mendengar kesanggupan Kim In. Apakah syaratnya, manis? Pertama, kau harus membebaskan Sumai. Suci. Jangan korbankan diri untukku. Hong Ing berseru ngeri. Tidak, Sumai. Hanya inilah jalan terbaik, untukmu dan juga untukku. Kau bebas dan asal kau menjadi Niko dan bersembunyi di dalam bio yang terasing, kiranya Subo takkan dapat menemukanmu, kata Kim In sambil menarik napas panjang. Dan, kau? Hong Ing berbisik dengan mata terbelalak. Aku? Tak perlu kau memikirkan aku. Aku akan menjadi istrinya dan aku akan membalas dendam kepada musuh-musuhku. Apa syaratnya yang kedua dan ketiga? Syarat pertama tentu saja kulaksanakan sekarang juga. Ouyang Bo yang kegirangan itu sudah meloncat ke dekat Hong Ing dan berkata. Adikku yang baik, Sumoiku.
Maafkan Cihumu, kakak iparmu, ya. Dia membebaskan totokan Hong Ing dan dengan sopan menutupkan kembali jubah Hong Ing yang terbuka. Hong Ing bangkit berdiri, menalikan lagi ikat pinggangnya dan memandang Sucinya dengan muka pucat. Benarkah Sucinya hendak mengorbankan diri seperti itu, menjadi istri pemuda gila putra datuk sesat itu? Syarat kedua, mulai saat ini engkau harus tunduk kepada semua keinginanku. Baik, tentu aku akan tunduk kepada keinginan istriku yang tercinta. Dan syarat ketiga, engkau harus menurunkan seluruh kepandaianmu kepadaku. Hahaha, istriku yang manis. Tentu saja. Aku menerima semua syarat itu. Bersumpahlah. Ouyang Bow lalu berlutut dan bersumpah. Disaksikan langit dan bumi, aku Ouyang Bow bersumpah untuk memenuhi semua keinginan istriku yang bernama, siapa namamu? Mau tak mau Kim In merasa geli hatinya sedangkan Hong Ing memandang ngeri. Namaku Lau Kim In. Wah, namanya seindah orangnya. Teruskan sumpahmu. Oh ya, aku bersumpah untuk memenuhi semua keinginan istriku yang bernama Lau Kim In dan mengajarkan semua ilmuku kepadanya. Kalau aku melanggar sumpah, biar aku tidak akan lama menjadi suaminya. Dia meloncat bangun dan langsung merangkul dan mencium pipi Kim In. Gadis ini menjadi merah sekali mukanya, berpaling kepada Sumoynya dan berkata, Nah, Sumoy. Kau pergilah, dan semoga kau berbahagia dengan Kun Leong. Dia mengusap air matanya dan berkata kepada Ouyang Bow. Mari kita pergi. Istriku yang tercinta. Ouyang Bow bersorak, langsung memondong tubuh Kim In, berjingkrak seperti anak kecil. Istri yang manis, Kim In. Moi, mari kita berbulan madu di puncak gunung, di tepi telaga, hahaha. Cepat seperti terbang pemuda yang memondong tubuh Kim In itu lari dan lenyap dari depan Hong Ing yang masih bengong dengan air mata mengalir turun membasahi kedua pipinya. Peristiwa itu seperti mimpi saja bagi Hong Ing. Sungguh merupakan hal yang sama sekali tidak terduga-duga. Begitu saja pemuda itu datang, dan begitu saja terjadi perubahan hebat dalam hidup Kim In dan dia sendiri. Dalam beberapa menit saja keadaan hidup mereka telah berubah sama sekali, dan sedikit pun hal itu tidak pernah mereka sangka. Betapa anehnya hidup. Begitu saja kini Sucinya menjadi istri Ouyang Bow, dan dia yang sudah putus asa kini bebas sama sekali. Dengan jantung berdebar-debar Hong Ing menjatuhkan diri duduk di atas rumput. Dia memikirkan keadaan Sucinya. Mengapa Sucinya demikian mudahnya menerima pinangan Ouyang Bow? Pemuda yang biarpun tampan dan lihai sekali namun seperti berotak miring itu? Dia mengenangkan lagi apa yang baru saja terjadi, dan dia merasa terharu setelah dia mengerti akan keputusan yang diambil Sucinya. Sucinya adalah seorang yang telah patah dan hancur hatinya, patah oleh penyelewengan tunangan yang dicintanya, kemudian hancur oleh kematiannya. Hatinya dirundung dendam terhadap Tian Ong Lomo yang sukar untuk dibalas dan dia selalu menantikan kesempatan untuk membalasnya. Kemudian terjadi peristiwa pertemuan dengan Ouyang Bow itu. Agaknya dalam waktu singkat, Sucinya telah dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang bulat. Kalau dia menolak, tentu Ouyang Bow akan membunuh Hong Ing dan kemudian akan memperkosanya, mungkin kemudian membunuhnya pula. Dan selain bahaya ini, juga Sucinya menghadapi keadaan yang amat tidak enak dengan memaksa Hong Ing kembali menghadapi subo mereka. Kalau dia menerima, tidak saja Hong Ing akan terbebas, juga dia mendapat kesempatan baik untuk membalas dendam kepada Tian Ong Lomo dan memperoleh ilmu-ilmu yang hebat. Keuntungannya jauh lebih besar kalau dia menerima dan kerugiannya amat hebat kalau dia menolak. Itulah sebabnya. Hong Ing menarik napas panjang. Terima kasih atas pengorbananmu, Suci, semoga engkau berbahagia. Dan sambil menghapus air matanya, Niko muda ini meninggalkan hutan, meninggalkan kaki pegunungan Gobisan, menjauhkan diri dari tempat tinggal subonya di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Gobisan. Akan tetapi karena pikirannya masih terpengaruh oleh peristiwa tadi dan dia merasa berduka mengenangkan nasib Sucinya, Hong Ing salah jalan. Benar dia menjauhi puncak tempat tinggal subonya, akan tetapi dia memasuki daerah lain dari pegunungan Gobisan yang tak dikenalnya, daerah selatan yang penuh dengan hutan besar dan kabarnya merupakan daerah yang sukar dan amat berbahaya sehingga subonya sendiri seringkali mengatakan agar kedua orang muridnya itu jangan memasuki daerah ini.
Hong Ying sadar bahwa dia salah jalan setelah malam tiba dan dia terseret dalam sebuah hutan yang amat lebat. Karena tidak mungkin mencari jalan keluar dalam cuaca gelap itu, terpaksa Hong Ying bermalam di hutan itu setelah mendapatkan sebuah guha yang cukup besar. Dia membuat api unggun dan dapat pula sejenak, cukup untuk menghilangkan lelahnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hong Ying sudah keluar dari guha dengan niat mencari buah yang dapat dimakan. Perutnya terasa lapar sekali. Setelah makan, baru dia akan mencari jalan keluar dari hutan itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara berkeredepan disusul berkelebatnya bayangan banyak orang dan tahu-tahu di situ telah berdiri 13 orang wanita muda yang cantik-cantik mengurungnya. Melihat sikap mereka yang galak dan seperti arca hidup itu, Hong Ying terheran dan teringat bahwa dia adalah seorang Nikou, maka cepat dia merangkap kedua telapak tangannya dan berkata, "Omitohut, Cui, Anda sekalian, mau apakah mengurung Pini, aku, yang sedang mencari buah untuk menghilangkan rasa lapar?" Seorang di antara mereka melangkah maju. Mereka itu adalah gadis-gadis berusia antara 15 sampai 25 tahun, ada yang membawa pedang, golok atau tombak. Sikap mereka membuktikan bahwa mereka itu rata-rata pandai ilmu silat akan tetapi ada sesuatu yang aneh pada pandang mata mereka yang seperti pandang mata sebuah boneka. "Nikou, Nona Pendeta, siapakah dan tidak tahukah bahwa engkau telah melanggar wilayah kami tanpa izin?" tanya wanita yang melangkah maju. Seperti semua temannya, pakaiannya indah akan tetapi berwarna kuning semua, dan rambutnya digelung dua di kanan kiri dan dibungkus sutera merah merupakan sepasang bunga mawar. Pini adalah Pek Nikou dan maafkan kalau Pini melanggar wilayah Cui karena sesungguhnya Pini tidak sengaja. Wanita yang memimpin pasukan aneh ini bermain mata dengan teman-temannya, kemudian berkata, "Kalau engkau bukan seorang Nikou, tentu sudah kami tangkap dan kami seret ke depan Xiao-Chia. Akan tetapi, karena engkau seorang Nikou, maka kami harap Sukou suka ikut bersama kami menghadap Xiao-Chia, Nona, agar Xiao-Chia sendiri yang memutuskan." Hong Ying adalah seorang dara perkasa, yang tentu saja memiliki keberanian besar dan memiliki watak tidak mau dihina atau ditundukkan orang begitu saja. Biarpun dia berpakaian Nikou dan kepalanya gundul, akan tetapi dia menjadi Nikou karena terpaksa, maka wataknya sebagai seorang dara perkasa masih tetap ada. Dia mengerutkan alisnya dan berdiri dengan tegak, memandang mereka dan berkata, "Aturan apakah ini? Andai kata benar ini wilayah kalian, mana tanda-tandanya? Dan aku masuk ke sini bukan sengaja, mengapa hendak ditangkap? Kalau aku tidak mau ditangkap, kalian mau apa?" Mendengar ini, 13 orang gadis itu berseru marah dan pemimpin mereka segera membentak, "Tangkap dia!" Dua orang menubruk, akan tetapi dengan mudah Hong Ying mengelak sambil menggerakkan kaki tangannya menendang dan memukul. Akan tetapi betapa kagetnya ketika melihat bahwa dua orang itu dapat pula mengelak dan menangkis serangan balasannya dan mulailah dia dikeroyok. Dengan marah Hong Ying mencabut pedang pemberian sucinya dan membentak, "Mundur semua, kalau tidak ingin mati di ujung pedangku." "Puih, perempuan sombong," bentak mereka dan 13 orang wanita itu menggunakan senjata masing-masing untuk mengeroyok Hong Ying. Hong Ying cepat memutar pedangnya dan diam-diam dia terkejut karena ternyata olehnya bahwa biarpun kepandaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan mereka ini, namun sebagai anak buah, tingkat mereka itu sudah hebat dan jumlah mereka yang banyak membuat dia repot juga. Apalagi karena senjata yang mereka pergunakan ada 3 macam, ada yang menggunakan pedang, ada yang mainkan golok dan ada pula yang bersenjata tombak gagang panjang dan mereka semua adalah ahli-ahli dalam mainkan senjata mereka. Dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan jurus-jurus yang terpilih dari ilmu pedangnya agar dapat melindungi diri dengan baik dan balas menyerang. Akan tetapi, setelah lewat 100 jurus lebih, dia hanya baru dapat melukai pundak dua orang pengeroyok dan ini bukan berarti dia menjadi ringan karena dua orang itu biarpun sudah terluka, masih terus ikut mengeroyoknya. Mulailah Hong Ying merasa khawatir dan menyesal mengapa dia tidak menyerah saja tadi. Kalau sekarang, dia pantang menyerah sebelum kalah karena sudah terlanjur bertanding. Siapa tahu, mereka itu biarpun aneh bukanlah golongan jahat dan orang yang mereka sebut Xiao-Chia itu kiranya seorang wanita sakti yang baik-baik. Dengan demikian, dialah yang kelihatan buruk, sebagai seorang melanggar wilayah, yang melawan dengan kekerasan ketika ditegur dan hendak dihadapkan kepada yang berkuasa di daerah itu. Hihihi, bodoh kalian, mengeroyok seekor anjing gundul saja tidak mampu mengalahkannya. Mundurlah.
Seruan ini disusul berkelebatnya bayangan merah dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang gadis berpakaian merah yang lebih cantik daripada 13 orang tadi. Seorang gadis berusia 20-an tahun yang memegang sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya. 13 orang yang mengeroyok Hong Ing tadi sudah mundur semua dan membentuk lingkaran lebar, berdiri sambil menonton. Hong Ing memandang darah baju merah itu penuh perhatian, kemudian merangkapkan kedua tangan sambil berkata, "Omitohut, agaknya nona yang disebut Xiaoqia oleh mereka tadi." Gadis itu tertawa terkekeh dan kagetlah hati Hong Ing melihat betapa gigi yang bentuknya bagus berderet rapi itu semua berwarna hitam, hitam mengkilap. Betapa sayang, pikirnya, gadis secantik itu giginya hitam semua. Dia tidak tahu bahwa warna giginya itulah yang menjadi kebanggaan gadis itu. "Hihihihi, bukan, Sukou. Aku hanyalah Amoy, pelayan kedua dari Xiaoqia. Pelayan pertama adalah Cici Acui. Mengapa engkau berkelahi dengan pasukan peronda kami?" "Hanya pasukan peronda. Dan hanya 13 orang dan dia tidak mampu menangkan mereka." Benar-benar hal ini membuat Hong Ing penasaran sekali. Dia sudah kepalang melawan, kalau sekarang berhadapan hanya dengan seorang pelayan saja dia bersikap mengalah, benar-benar amat memalukan. Lain lagi kalau umpamanya yang datang adalah si Xiaoqia yang menjadi kuasa daerah itu, kiranya lebih baik dia mengalah karena tentu Xiaoqia itu lihai bukan main melihat betapa pasukan perondanya saja sudah begitu lihai. "Aku hendak ditangkap, tentu saja aku tidak mau karena tidak merasa bersalah," jawabnya. "Hihihihi, ada nih kau bersikap kasar dan suka mainkan pedang. Sungguh lucu. Xiaoqia tentu akan suka melihatmu. Sukou, siapapun yang lewat di sini tanpa izin harus ditangkap, maka tidak ada kecualinya, biarpun engkau seorang Niko muda berkepala gundul, tetap saja harus menghadap Xiaoqia. Aku tidak mau, kecuali kalau Xiaoqia kalian itu datang sendiri ke sini, jika hendak bicara dengan Pini," kata Hong Ing dengan sikap angkuh. "Bagus, ingin kulihat sampai di mana sih kepandaianmu. Sambut golokku ini." Wanita baju merah itu sudah menerjang dengan goloknya. Gerakannya cepat dan mantap, maka Hong Ing tidak berani memandang rendah. Cepat dia melangkah mundur sambil menangkis dengan pedangnya. Cering! Bunga api berpijar dan keduanya terpental mundur, membuat Hong Ing makin terkejut karena ternyata tenaga sinkang yang dikerahkannya tadi hanya seimbang saja dengan lawannya. "Hihihi, bagus sekali. Tenagamu lumayan. Mari kita main-main sebentar." Gadis baju merah itu menyerang lagi setelah tertawa-tawa dan Hong Ing kini cepat mainkan ilmu pedangnya, memutar pedangnya secepat kitiran, menjaga diri sambil balas menyerang dengan dahsyat. Karena dia maklum bahwa biarpun hanya seorang pelayan, kepandaian Amo ini benar-benar hebat dan amatlah memalukan kalau dia sampai kalah oleh seorang pelayan saja. Dia mainkan ilmu pedang Pek Eng Kiam Hoat, ilmu pedang Garuda Putih, yang merupakan ilmu pedang kebanggaan Subonya. Benar saja, begitu dia mainkan ilmu pedang yang bersumber pada ilmu pedang Go Bi Pai ini, wanita baju merah menjadi kaget dan mengeluarkan seruan nyaring. Kemudian goloknya dimainkan sedemikian rupa yang membuat Hong Ing terheran-heran dan kagum. Ilmu golok itu amatlah aneh dan lucunya, kelihatannya kacau balau akan tetapi justru kekacau balauan gerakan ini yang membuat lawan menjadi bingung. Di balik kekacauan ini terdapat gerakan inti yang amat kuat, membuat gadis itu dapat menangkis semua serangan pedang Hong Ing, bahkan membalas dengan tiba-tiba, tak terduga-duga dan tidak kalah dahsyatnya. Semua ini dilakukan oleh gadis baju merah itu sambil terkekeh-kekeh genit. Dengan penasaran sekali Hong Ing lalu mengeluarkan suara melengking nyaring, menerjang maju dan mainkan jurus yang paling berbahaya dari Pek Eng Kiam Hoat. Pedang itu mula-mula menangkis golok lawan yang menyambar, lalu dari tenaga lawan yang dipinjamnya, pedangnya meluncur ke atas, berputaran dan berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Kemudian sinar ini meluncur ke bawah dengan gerakan masih membentuk lingkaran akan tetapi dari lingkaran itu menyambar sinar kilat ke arah dua tempat secara bertubi dan susul-menyusul sedemikian cepatnya sehingga hampir berbareng, yaitu ke arah ubun-ubun kepala lawan dengan tusukan yang disambung dengan babatan ke arah leher. Inilah jurus yang dinamakan Pek Eng Tu Choa, Garuda Putih mematuk ular. Sebuah jurus pilihan yang amat sukar dihindarkan lawan saking cepatnya dua serangan susul-menyusul itu. Hihihi. Hai. Cering terang. Gadis baju merah yang tadinya terkekeh itu menjerit kaget, cepat menggunakan goloknya menangkis dua kali,
Namun karena agak terlambat, goloknya terlepas dari pegangannya dan pada saat itu juga, sambil terkekeh lagi gadis itu sudah menubruk maju hendak memeluk pinggang Hong Ing. Hong Ing masih merasa betapa lengan kanannya tergetar ketika pedangnya ditangkis tadi, maka terkejut melihat lawan meraih pinggangnya. Dia meloncat ke belakang dan menjerit karena ternyata bahwa gerakan gadis baju merah itu hanya merupakan tipuan belaka dan sebenarnya, pada saat itu gadis baju merah yang lihai ini sudah melakukan tendangan tersembunyi dari bawah yang tepat mengenai pergelangan tangan kanan Hong Ing yang memegang pedang. Karena lengannya masih tergetar maka tendangan itu tepat sekali, membuat pedangnya juga terlepas dan terlempar. Hihihihi, sekarang kita sama-sama, tidak bersenjata, kata gadis baju merah yang mengaku bernama Ama itu. Hong Ing menjadi marah dan penasaran sekali. Masa dia harus kalah menghadapi seorang pelayan saja? Dia memiliki ilmu silat tangan kosong yang lihai, maka tentu saja dia tidak gentar untuk bertanding dengan tangan kosong. Sambil berseru marah dia menerjang maju. Bagus. Mari kita berlatih sebentar. Amo berseru dan cepat mengelak ke belakang menghindarkan diri dari tendangan Hong Ing. Kemudian tendangan berantai itu hendak digagalkannya dengan sambaran tangannya yang hampir saja berhasil menangkap sepatu kiri Hong Ing. Darah ini terkejut, cepat menarik kembali kakinya dan pada saat itu Amo sudah membalas menyerang dengan cengkeraman ke arah leher kanannya yang juga dapat dihindarkan dengan baik oleh Hong Ing. Terjadilah pertandingan yang amat seru. Keduanya sama gesit dan sama lincah sehingga setiap gerakan lawan kalau tidak dapat dielakkan tentu dapat ditangkis dengan baik. Terdengarlah berkali-kali suara beradunya kedua lengan yang berkulit putih dan kelihatan halus lemah namun yang sebenarnya mengandung tenaga sinkang kuat itu menyelingi suara gerakan mereka yang menimbulkan angin. Tadinya kedua orang gadis itu mengandalkan kelincahan mereka untuk saling mengalahkan lawan, akan tetapi setelah lewat 50 jurus, bukan main kagetnya hati Hong Ing, kaget dan terheran-heran melihat perubahan aneh dalam permainan silat gadis baju merah itu. Lawannya kini mulai terkekeh-kekeh lagi dan ilmu silatnya amat luar biasa. Kadang-kadang lawannya itu bergerak dengan halus dan lemah gemulai seperti bukan sedang bertanding melainkan sedang menari-nari bersamanya. Akan tetapi tiba-tiba saja tarian indah itu berubah menjadi gerakan kaku dan buruk sekali seperti gerakan seekor monyet pincang. Bahkan lebih aneh lagi, kadang-kadang Ama menjatuhkan diri ke atas tanah, bergulingan sambil menangis, menjambak-jambak rambutnya sampai aut-autan. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, selagi Hong Ing terbelalak kaget, dia mencelat ke atas dan menyerang dengan hebat. Ai! Hong Ing menjerit kaget dan untung masih dapat melempar tubuh ke belakang terhindar dari hantaman yang amat dahsyat ke arah dadanya. Mulailah Hong Ing bersikap hati-hati. Kini dia tahu bahwa ilmu silat aneh seperti gila itu bukan semata-mata ilmu yang dimainkan oleh seorang gila, melainkan ilmu silat yang terselubung sikap gila-gilaan yang bukan tidak ada gunanya, karena sikap gila-gilaan itu justru untuk memancing lawan dan mengacaukan perhatian lawan. Kini dia bersikap hati-hati sekali kalau Amo menjambak-jambak rambutnya atau jatuh terduduk dan menangis seperti seorang anak kecil yang merengek minta makanan, tidak peduli lagi kalau Amo membanting-banting kaki atau bahkan merangkak-rangkak seperti anak kecil belajar merangkak. Dan memang dia benar karena di tengah-tengah gerakan aneh ini tiba-tiba sekali Amo mencelat ke atas dan menyerangnya dengan dahsyat. Karena dia tidak mempedulikan gerakan-gerakan aneh dari lawan, maka kini dia dapat menghadapi serangan mendadak itu dengan baik sehingga semua serangan Amo dapat digagalkannya. Robohlah! Tiba-tiba Hong Ing membentak dan dia menerjang maju dengan tendangan berantai, tendangan yang hanya dilakukan untuk mengacaukan posisi lawan, dan selagi Amo sibuk mengelak dan menangkis, Hong Ing melihat lowongan baik lalu, memasukinya, tangan kirinya dengan jari terbuka menampar ke arah leher kanan lawan. Haya! Amo menjerit dan berusaha mengelak, namun tetap saja pundaknya kena ditampar sehingga dia terpelanting dan jatuh miring. Akan tetapi, sambil menangis terseduh-seduh dia sudah meloncat lagi ke atas dan kedua tangannya membentuk cakar. Melihat ini, Hong Ing bersiap-siap karena maklum bahwa lawan hendak menggunakan ilmu silat semacam Eng Jiao Kang atau Hou Jiao Kang, ilmu silat cakar harimau, yang berbahaya. Dia melihat Amo menerjang maju, menggerakkan kedua tangannya untuk mencakar mukanya. Hei! Hong Ing berteriak kaget dan maju untuk mencegahnya. Dia merasa kasihan kepada Amo yang dikalahkannya dan menangis itu,
sikap seperti seorang anak kecil saja dan kini Amoy agaknya merasa kesal dan jengkel, hendak mencakar muka sendiri. Perbuatan ini tentu saja berbahaya, bisa merobek hidung atau mencokel mata sendiri. Hihihi. Duh. Kau curang. Hong Ing berteriak akan tetapi karena sambungan lututnya kena disentuh ujung sepatu Amoy, tentu saja dia jatuh berlutut dan pada saat itu terdengar suara bersiutan dan tahu-tahu tali-tali hitam telah menyambar dan membelenggu tubuhnya. Kiranya belasan orang gadis lain telah menggunakan tali hitam yang berbentuk lasso dan melempar lasso itu dengan baik sekali sehingga semua lemparan tepat mengenai dirinya. Lingkaran-lingkaran lasso itu semua tepat menelikung tubuhnya. Dia kaget sekali akan tetapi diam-diam tersenyum mengejek ketika merasakan dengan lengannya betapa tali-tali itu tidaklah kuat. Dia akan menanti sampai rasa kesemutan di lututnya lenyap, baru akan memutuskan semua tali yang mengikatnya. Dengan pura-pura tak berdaya Hong Ing masih berlutut, ditertawakan oleh semua gadis itu. Kemudian, setelah lututnya tidak kesemutan, dia bangkit berdiri dengan tubuh terbelenggu seperti seekor domba hendak disembelih dan memandang kepada Amoy dan 13 orang gadis yang tertawa dengan mulut terbuka lebar, bebas lepas ketawa mereka, seperti segerombolan laki-laki kasar saja. Tunggu saja kalian, pikir Hong Ing dengan gemas. Diam-diam dia mengerahkan sinkangnya dan tiba-tiba dia menggerakkan kaki tangannya sambil menjerit dengan suara melengking nyaring. Hait! Hihihihi. Hehehihihi. Belasan orang gadis itu cekikikan tertawa dan merahlah muka Hong Ing. Beberapa kali dia mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya dan mencoba lagi, namun sia-sia saja dan akhirnya dia maklum bahwa tidak akan mungkin baginya untuk membebaskan diri dari ikatan tali-tali yang ujungnya masih dipegangi oleh para gadis yang mengurungnya itu. Betapa mungkin memutuskan tali yang sifatnya seperti karet, dapat mulur ketika dia mengerahkan sinkang akan tetapi segera mengkeret dengan ketat lagi setelah itu? Tenaga hanya dapat menghancurkan atau mematahkan benda keras, betapa mungkin dapat melawan benda lunak yang sifatnya mulur akan tetapi yang mempunyai keuletan luar biasa. Seperti menerima komando tak bersuara, tiba-tiba 13 orang gadis itu menyendal ujung tali dan tubuh Hong Ing melayang ke atas. Ketika tubuhnya yang sudah tak dapat bergerak itu meluncur turun, beberapa buah lengan menyambutnya dan sambil tertawa-tawa para gadis itu menggotong tubuh Hong Ing yang sudah ditelikung seperti ayam itu. Hong Ing bergidik melihat wajah muda-muda dan cantik-cantik yang tertawa-tawa seperti siluman-siluman ini. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya di tangan orang-orang seperti ini. Segala bisa terjadi dengan dirinya di tangan mereka. Apakah dia akan dipanggang seperti seekor anak babi guling, sampai kulitnya menjadi kering kemerahan untuk kemudian mereka makan bersama arak wangi dan dagingnya dikerat-kerat dan dicocolkan kecap? Hong Ing membelalakan matanya penuh kengerian, apalagi ketika Amoy si gadis baju merah yang lihai itu di tengah perjalanan mengelus kepalanya yang gundul sambil tertawa dan berkata, "Hihihi, kepalanya gundul pelontos. Halus, hihihihi." Hong Ing bergidik. Celaka. Mereka ini adalah orang-orang yang gila atau setidaknya adalah orang-orang yang sudah terasing dari dunia ramai sehingga menjadi seperti orang-orang biadab. Tiba-tiba dia teringat. Gila? Subonya, Gobi Sinkou, pernah menceritakan bahwa dahulu, 230 tahun lalu, di Gobisan terdapat seorang nenek yang saktinya seperti siluman. Kalau dia tidak salah ingat, julukan nenek yang disebut-sebut oleh gurunya itu adalah Gobi Taihou, Ratu Pegunungan Gobisan. Ketika Gobi Taihou masih berada di daerah Pegunungan Gobi, tidak ada tokoh lain yang berani tinggal di situ, bahkan gurunya sendiri dahulu tidak berani mendekati Gobisan. Akan tetapi menurut gurunya, Gobi Taihou dikabarkan sudah tewas di tangan pendekar sakti Chia Keng Hong yang amat terkenal pula sebagai ketua Chin Ling Pai. Jangan-jangan nenek sakti yang menurut gurunya adalah seorang gila itu belum mati dan yang menangkapnya ini anak buahnya. Dia bergidik lagi. Akan tetapi matanya terbelalak kaget ketika rombongan itu tiba di sebuah puncak yang dikelilingi hutan gelap, karena dari tempat dia digotong tergantung dengan kepala di bawah itu dia melihat sebuah bangunan besar dan megah di tempat sunyi itu. Pantas kalau dinamakan sebuah istana dan dugaannya makin tebal bahwa nenek siluman Gobi Taihou agaknya benar-benar belum mati seperti yang diceritakan gurunya. Dia digotong masuk, melalui lorong yang panjang dan dengan dinding yang terhias lukisan-lukisan indah dan kain sutra bergantungan di mana-mana. Akhirnya,
Amoy mengempit tubuh Hong Ing dan meninggalkan 13 orang anak buah yang agaknya tidak diperbolehkan memasuki sebuah ruangan besar di tengah rumah itu. Amoy mengempitnya dengan ringan dan masuklah gadis berbaju merah itu ke dalam ruangan yang amat mewahnya. Begitu masuk, hidung Hong Ing mencium bau dupa wangi yang dibakar orang di dalam raungan itu. Bruk! Tubuhnya dilempar ke atas lantai yang terbuat dari batu marmer putih, begitu bersih sampai mengkilap. Mata Hong Ing memandang ke sekeliling dengan menggerakkan lehernya. Dia melihat Amoy berlari menghampiri seorang wanita gemuk yang duduk setengah rebah setengah terlentang di atas kursi yang lebih patut disebut pembaringan saking lebarnya, kemudian Amoy berlutut dan mencium kaki yang tertutup sepatu kain sutra itu. Xiaoqia. Amoy. Kau baru datang? Agaknya engkau membawa seorang tawanan, kata wanita gemuk itu. Hampir saja Hong Ing tertawa. Itukah yang menjadi nona majikan istana ini dan yang disebut Xiaoqia? Ataukah si gendut ini putri dari Go Bi Tai Ho? Dia memperhatikan wanita itu. Usianya kurang lebih 30 tahun. Tubuhnya amat subur, gemuk dan sehat sehingga wajahnya menjadi seperti buah masak, kemerahan. Perutnya yang gendut tak dapat disembunyikan di balik jubah yang indah dan mewah, demikian pula buah dadanya yang amat besar. Wajahnya biasa saja, cantik tidak akan tetapi juga tidak terlalu buruk, bahkan kulit mukanya putih bersih dan halus. Ketika tertawa, mulutnya yang lebar terbuka memperlihatkan gigi besar-besar akan tetapi putih bersih dan ketika tertawa kepalanya agak diangkat sehingga tampak jelas gerakan lehernya dan dagunya yang bersusun 4. Telinganya dihias anting-anting besar dan memang pantas dan sesuai dengan dirinya. Wajahnya kelihatan ramah. Tersenyum selalu akan tetapi dari matanya yang lebar itu keluar wibawa yang kuat. Seorang gadis lain yang juga berpakaian merah seperti Amoy, yang lebih cantik malah dari Amoy dan lebih tinggi tubuhnya, segera menyusul pertanyaan Xiaoqia itu. Moi, siapakah tawanan itu? Kelihatannya seperti seorang niko. Amoy tersenyum dan duduk di dekat majikannya, bersanding dengan gadis yang menegurnya. Hong Ing dapat menduga bahwa tentu gadis itu yang disebut oleh Amoy sebagai Acui. Xiaoqia, dia adalah seorang niko yang bernama Pek Niko. Dia melanggar wilayah kita dan ketika hendak ditangkap, dia melawan. Ilmu kepandaiannya boleh juga, Xiaoqia. Hampir saya kalah olehnya, kata Amoy. Ah, begitukah? Sungguh kebetulan sekali kalau begitu. Niko muda bangunlah. Wanita gendut itu berkata dan suaranya ramah sekali, tangannya dengan telapak terbuka bergerak ke depan. Angin pukulan yang dahsyat menyambar, mendorong sebuah tusuk sanggul emas yang menyambar seperti kilat, menembus putus tali pengikat tubuh Hong Ing dan seperti hidup, tusuk sanggul emas itu melayang kembali ke tangan wanita gendut itu yang mengenakannya kembali ke atas sanggulnya sambil tersenyum. Menyaksikan kepandaian yang seperti sulapan Hong Ing menelan ludah. Bukan main. Maklumlah dia bahwa dia tidak akan mampu menandingi wanita gendut itu maka begitu dia meloloskan tali yang telah putus itu dari tubuhnya, dia lalu berdiri dan menjura dengan sikap penghormatan seorang pendeta, kedua tangannya dirangkap di depan dada. Harap maafkan Pini karena Pini telah tanpa sengaja melanggar wilayah Xiaoqia, katanya. Tidak apa, Pek Niko. Engkau datang dari kuil apakah, Pek Niko? Tanya wanita gendut itu dengan suara ramah. Pini datang dari kuil Kuan Im Bio. Sungguh kebetulan sekali. Agaknya Kuan Im Pusat, Dewi Kuan Im, sendiri yang mengutusmu untuk menolongku. Di sini aku telah mempunyai segala sesuatu dengan lengkap, kecuali satu, seorang yang berhati suci, seorang niko seperti engkau inilah. Apalagi kalau memiliki kepandaian yang baik, tidak akan memalukan istanaku. Hihihihi. Lihat, setiap saat aku berdoa, setiap saat aku membakar dupa untuk menyenangkan para dewa, akan tetapi agaknya para dewa tidak berhasil menyampaikan doaku kepada Tian. Maka aku membutuhkan seorang niko untuk berdoa dan kebetulan engkau datang, dan engkau adalah murid Kuan Im Pusat, Dewi Welas Asih yang agaknya menaruh iba kepadaku. Pek Niko, demi Dewi Kuan Im yang welas asih, engkau tentu mau berdoa untukku, tentu mau menolongku agar Tian mengabulkan permintaanku, bukan? Diam-diam Hong Ing bergidik. Wanita ini dengan begitu saja menyebut-nyebut nama segala dewa. Kuan Im Pusat, bahkan Tian, seolah-olah semua itu diadakan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan wanita gendut ini.
Biarpun kata-katanya terdengar ramah dan lembut, namun di balik itu terdapat sesuatu yang tidak normal dan membuat Hong Ying menduga bahwa juga Xiao Chia ini tidak bisa dibilang waras otaknya. Xiao Chia, sebagai seorang Nikou, tentu saja Pini bertugas untuk berdoa bagi kesejahteraan manusia dan sedapat mungkin menolong manusia terhindar dari kesengsaraan. Doa apakah yang harus Pini lakukan untuk Xiao Chia? Ada dua hal yang bertahun-tahun mengganggu hatiku, Pek Nikou, dan setiap hari aku berdoa kepada Tian agar mengabulkan permohonanku ini. Pertama-tama adalah agar aku dapat menemukan jodohku. Suara wanita gendut itu menjadi gemetar oleh keharuan sehingga diam-diam Hong Ying harus menahan geli hatinya mendengar ini. Wanita gendut itu berhenti bicara dan menggunakan lengan bajunya yang lebar untuk mengusap air matanya. Kemudian dia melanjutkan. Adapun hal yang kedua adalah agar supaya aku dapat segera membalas dendam kepada musuh besarku. Maaf, Xiao Chia. Untuk berdoa, Pini harus mengetahui siapakah musuh besar Xiao Chia, dan mengapa orang itu menjadi musuh besarmu, kata Hong Ying memancing karena dia ingin sekali mendengar riwayat wanita aneh ini. Siapa lagi kalau bukan Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai? Dia telah membunuh majikanku. Kematian Go Bi Tai Hou harus dibalas dan siapa lagi kalau bukan aku sebagai ahli warisnya yang dapat membalaskan kematiannya? Diam-diam Hong Ying terkejut sekali. Tak salah dugaannya, atau setidaknya tidak meleset terlalu jauh. Wanita ini, tempat ini, pasukan wanita gila itu, ada hubungannya dengan Go Bi Tai Hou seperti yang diberitakan Subonya. Pantas saja mereka begitu lihai. Kiranya wanita ini adalah keturunan nenek iblis itu. Namaku Kim Seng Xiao Chia, Nona Bintang Emas, wanita gendut itu menerangkan. Dahulu ketika Tai Hou masih hidup, aku adalah seorang pelayannya yang paling kecil. Aku baru berusia 8 tahun. Akan tetapi sebelum beliau pergi, beliau meninggalkan semua pusaka dan kitab-kitabnya kepadaku, maka akulah yang berhak mewarisi semua peninggalannya, termasuk ilmu kepandaiannya dan juga istananya ini yang sudah kugubah menurut seleraku. Nah, kau sudah mendengar, Pek Nikou. Sekarang kau harus tinggal di sini untuk berdoa sampai terkabul kedua permintaanku itu. Aku harus menemukan jodohku, seorang laki-laki yang memiliki ilmu kepandaian tinggi agar dapat membantuku membunuh Chia Keng Hong. Kalau kau menolak, kau akan kubunuh dan kalau kau menerima, kau akan menjadi tamu kehormatan kami, dan hidup terhormat dan mulia di istana ini. Hong Ying tidak dapat menjawab, mukanya agak berubah. Bagaimana mungkin dia berani menolak? Sekali menolak dan wanita itu turun tangan, tentu dia akan tewas. Akan tetapi bagaimana pula dia dapat menerima diharuskan tinggal di tempat ini bercampur dengan orang-orang yang miring otaknya? Baiklah, Xiao Chia. Pini akan berdoa untukmu dan tinggal sementara di sini. Semoga saja segera terkabul permohonanmu itu. Wanita itu tertawa dan mukanya berseri gembira. Yahoo! Sediakan hidangan yang paling lezat untuk Pek Nikou. Hong Ying memang bukan seorang Nikou tulen, maka tentu saja dia tidak keberatan makan daging dan minum arak yang disuguhkan. Sambil makan minum, Kim Seng Xiao Chia lalu memerintahkan anak buahnya menabuh musik dan menari-nari. Hong Ying makin mengenal keadaan di situ dan tahulah dia bahwa Kim Seng Xiao Chia memang merupakan seorang ratu di tempat ini, dengan anak buahnya yang berjumlah 50 orang lebih, rata-rata pandai ilmu silat seperti pasukan yang menawannya. Adapun dua orang pembantunya yang paling dipercaya dan yang paling lihai pula adalah Acui dan Amoy itulah, yang bukan hanya merupakan pelayan pribadinya, akan tetapi juga wakil-wakilnya dan murid-muridnya. Benar saja seperti yang dijanjikan Kim Seng Xiao Chia, Hong Ying diperlakukan dengan penuh hormat oleh semua orang, mendapatkan sebuah kamar yang bersih dan indah di dalam istana, diberi pakaian pendeta yang serba indah dan makanan yang lezat. Pekerjaan Hong Ying sehari-hari hanyalah membaca Jiam Keng, doa, dan tentu saja doa yang keluar dari hatinya bukanlah untuk si gendut itu, melainkan dia berdoa untuk keselamatan sucinya, Lau Kim In yang mengorbankan dirinya menjadi istri pemuda iblis Ouyang Bou. Kemudian doa untuk keselamatan dirinya sendiri agar dia dapat segera membebaskan diri dari tempat yang mengerikan ini, dan kadang-kadang kalau dia terbayang wajah Kun Leong yang sukar untuk dapat dilupakannya itu, dia berdoa agar mendapat kesempatan lagi bertemu dengan pemuda gundul itu. Sedikitpun tidak ada doa di dalam hatinya untuk permintaan Kim Seng Xiao Chia. Setelah tinggal sebagai tamu terhormat,
atau lebih tepat tahanan terhormat di istana itu belasan hari lamanya, Hong Ying mendapat kenyataan bahwa Kim Seng Siochia benar-benar merupakan seorang wanita aneh yang memiliki banyak ilmu kepandaian tinggi. Bukan hanya memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa, juga wanita ini memiliki kekebalan dan pandai mainkan segala macam senjata, termasuk ahli pula dalam hal menggunakan anak panah. Dia pernah dibuat kagum bukan main ketika pada suatu sore nona gendut itu mendemonstrasikan kepandaiannya memanah burung. Sekelompok burung sedang terbang di udara, tinggi sekali sampai hanya kelihatan sebagai titik-titik hitam kecil. Burung-burung itu sedang terbang berkelompok kembali ke sarang mereka arah selatan. Aku ingin makan panggang burung dada hijau, kata nona gendut itu dan Amoy segera memberikan gendewa dan tempat anak panah yang terisi belasan batang anak panah. Biarpun tubuhnya gendut, ternyata Kim Seng Siochia dapat bergerak cepat sekali. Tahu-tahu gendewa telah dipentangnya dan berturut-turut dilepasnya 13 batang anak panah ke udara. Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandang mata dan anak-anak panah itu meluncur beriringan seperti bersambung. Tak lama kemudian, anak panah yang 13 batang jumlahnya berjatuhan dan setiap batang membawa 2 ekor burung yang tertembus dadanya. Hampir saja Hong Ying tak dapat percaya akan apa yang disaksikannya dan diam-diam dia merasa ngeri. Demikian hebatnya ilmu memanah nona gendut ini. Menyaksikan kelihayan Kim Seng Siochia, makin berhati-hatilah Hong Ying, tidak berani sembarangan melarikan diri karena dia maklum akan keanehan watak nona gendut itu yang tentu tidak akan segan-segan membunuhnya kalau dia melarikan diri dan tertangkap. Maka dia harus menanti saat yang paling tepat dan baik, dan dia hanya akan melarikan diri kalau sudah yakin takkan tertangkap kembali. Pula, kalau dia berdiam di tempat itu tentu tidak akan dapat dicari oleh Subonya. Andai kata Subonya dapat mencarinya di tempat ini, agaknya Subonya akan menghadapi lawan berat sekali dalam diri Kim Seng Siochia dan anak buahnya. Lebih baik di sini daripada bersembunyi di dalam kuil, karena sesungguhnya dia pun tidak suka untuk menjadi Nikou. Akan tetapi, karena dia berada di istana itu dalam tugasnya sebagai Nikou, terpaksa dia selalu membersihkan rambut dari kepalanya kalau ada rambut mulai tumbuh. Dia tidak boleh memancing kecurigaan Kim Seng Siochia dan harus bersikap seperti seorang Nikou tulen yang saleh. Pada suatu senja, dia melihat Acui dan Amo berlari-larian dan mengumpulkan anak buahnya. Karena tertarik dia keluar dari kamarnya dan bertanya kepada Amo yang bersikap bersahabat dengannya. Amoy, apakah yang terjadi? Amoy tertawa terkekeh-kekeh. Hihihihi, pesta besar, Sukou. Banyak lalat jantan terjebak dalam sarang laba-laba, dan diantaranya adalah seekor lalat bule, putih, yang tentu menarik perhatian Siochia. Siochia menyuruh kami menangkap mereka hidup-hidup. Setelah berkata demikian, 2 orang pelayan yang berpakaian merah itu berlari-lari diikuti anak buah mereka. Hong Ying menjadi penasaran dan dia bertanya kepada serombongan pasukan yang agaknya hendak membantu pula. Apakah yang terjadi? Banyak lalat terjebak dalam sarang laba-laba? Apa artinya itu? Karena Kim Seng Siochia menganggap Hong Ying sebagai tamu agung maka sudah menjadi kebiasaan para anak buah di situ menghormati Nikou muda ini, maka seorang di antaranya menjawab singkat. Lalat berarti manusia dan lalat jantan adalah laki-laki. Hihihik, mudah-mudahan aku mendapat bagian. Cui, laki-laki, kata wanita kedua sambil membuang ludah. Entah mengapa agaknya wanita ini pernah mengalami hal yang tidak enak yang ada hubungannya dengan pria sehingga dia membenci pria. Hayo kita berangkat, kata orang ketiga sambil menanya kepada Hong Ying. Apakah Sukou hendak menonton? Hong Ying mengangguk dan dia ikut pula berlarian dengan rombongan itu memasuki hutan yang gelap. Belum pernah dia masuk hutan ini dan ternyata rombongan ini membawanya ke sebuah daerah yang penuh dengan guha-guha di dalam hutan itu dan Acui serta Amo bersama anak buahnya sudah pula berada di situ, menyalakan obor dan mereka bicara sambil tertawa-tawa dan menuding-nuding ke dalam guha-guha itu. Hong Ying melangkah maju dan memandang. Bukan main herannya ketika dia melihat 6 orang laki-laki di dalam 2 buah guha itu dan mereka ini benar-benar terjebak dalam sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang besar dan yang melekat di tubuh 6 orang itu. Betapapun 6 orang itu meronta-ronta, mereka tidak dapat melepaskan diri dari lekatan benang yang sebesar tali itu, benang sarang yang memiliki daya melekat dan membelit. Ih, apakah itu sarang laba-laba tulen? Tanya Hong Ying mendekati Acui. Lihat saja di sana,
kami sudah membunuh laba-labanya, dia menuding ke kiri dan hampir saja Hong Ing menjerit. Benar saja, di situ terdapat dua bangkai binatang yang mengerikan sekali. Jelas dua bangkai itu adalah tubuh binatang laba-laba hitam akan tetapi bentuknya luar biasa. Sebesar kucing atau anjing kecil. Pantas saja sarangnya demikian besar dan sangat kuat, sanggup menangkap manusia. Akan tetapi dia segera tertarik ketika melihat seorang di antara 6 pria itu. Dia mengenal orang yang berkulit putih itu. Itulah orang kulit putih yang bersama Tok Jiao Lomo pernah menggunakan pasukan pemerintah menangkap Kun Leong dan menawan pemuda itu. Kalau dia tidak salah ingat, Kun Leong pernah menyebutkan namanya, Markus. Iya, Markus. Markus dan 5 orang laki-laki lain yang sama sekali tidak berdaya itu segera ditangkap, dibelenggu kedua tangannya dan digiring keluar dari guha. Markus berkata-kata dalam bahasa asing, kelihatannya marah, dan seorang di antara 5 anak buahnya itu berkata dengan penasaran. Kami ini mau dibawa kemana? Kami tidak bersalah apa-apa terhadap kalian. Para gadis yang menggiring mereka itu tertawa-tawa saja, dan Amoy yang genit membentak. Hus, diamlah. Kalian berenam seharusnya berterima kasih kepada kami. Kalau kami tidak membunuh 2 ekor laba-laba hitam raksasa itu, agaknya sekarang semua darah dan sumsum kalian telah disedot habis. Hong Ing menyelinap ke belakang ketika melihat Markus. Dia khawatir kalau pemuda asing itu mengenalnya. Akan tetapi diam-diam dia mengikuti perkembangan dan ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Kim Seng Siochia dan anak buahnya terhadap 6 orang tawanan itu. Maka dia mendahului rombongan yang sambil tertawa-tawa menggiring 6 orang laki-laki itu, berlari dan memasuki istana bertemu dengan Kim Seng Siochia, disambut oleh wanita gendut itu dengan senyum ramah. Hahaha, aku mendengar ada 6 orang pria menjadi tawanan. Hihihik, Pek Niko, apakah ini hasil doamu? Mudah-mudahan saja jodohku berada di antara mereka. Pomitohut, mudah-mudahan begitu, Siochia. Pini telah melihat mereka dan harap Siochia yang menentukan sendiri. Akan tetapi sebagai seorang pendeta, Pini tidak boleh berhadapan dengan kaum pria, maka Pini hanya akan menonton dari belakang tirai saja. Kim Seng Siochia tertawa. Hihihihi, kasihan sekali engkau. Masih begitu muda sudah harus menjauhkan diri dari pria. Tentu saja boleh, Pek Niko, dan kalau benar di antara mereka terdapat jodohku, berarti doamu manjur sekali dan aku tentu akan memberi hadiah besar kepadamu. Sesuai dengan perintah nona gendut itu, 6 orang tawanan itu dihadapkan seorang demi seorang. Betapa kecewa hati Kim Seng Siochia melihat laki-laki yang usianya sudah 40 tahun lebih dan yang hanya terdiri dari orang-orang kasar. Ketika dia menyuruh buka belenggu mereka seorang demi seorang dan memerintahkan Acui dan Amo untuk menguji kepandaian mereka, tidak ada seorang pun di antara 5 orang anak buah Markus yang dapat bertahan melawan seorang di antara 2 pelayan manis itu lebih dari 10 jurus. Dengan hati kecewa dan juga penasaran, Kim Seng Siochia menghadiahkan 5 orang itu kepada anak buahnya dan terdengarlah sorak-sorai dan tawa ketika 5 orang itu diseret-seret dan dijadikan perebutan di luar istana. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.